apakah panitia kurban wajib sholat Jumat apabila Idul Adha di hari Jumat? Mana yang lebih afdal, Ustaz? Jadi bukan bicara panitia kurban. Kalau Idul Adha itu menyatu dengan Jumat dan mereka sudah sholat Idul Adha, maka sholat Jumatnya jadi nggak wajib ya. Bukan panitia kurban aja. Jadi yang nggak panitia wajib enggak. Ya silahkan. Mungkin kita agak heran jemaah ya, gimana Ustaz ya? Terus panggilan di masjid-masjid, ya masjid sholat duhur. Tapi boleh jadi dulu itu di Madinah itu hanya Masjid Nabawi yang sholat Jumat. Masjid-masjid di kampung itu sholatnya sholat, ya mereka seperti musola di tempat kita ya. Seperti musola, ada sholat 5 waktu tapi nggak ada sholat Jumat, ya mereka tetap ya seperti itu. Tapi ya ketika masjid ini memang jadi tujuan orang sholat Jumat, ya pihak masjid mungkin tetap mengadakan sholat Jumat. Karena boleh jadi ada orang-orang yang nggak ikut sholat Idul Adha ya, atau dia tetap mau sholat Jumat, maka silahkan sholat Jumat ya. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa takut di hati ketika mencoba mendekat ke Allah, merasa takut ujian Allah semakin besar? Karena semakin besar iman seorang, maka ujian Allah pun akan semakin besar. Dia takut sama ujiannya, lupa dengan fadilahnya. Banyak di antara teman-teman yang hijrah kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, Ustaz, anak kok ujiannya lebih berat Ustaz ya. Padahal sebelum hijrah anak nggak diuji kayak gini ya. Kalau antum diuji kayak gini dulu, mungkin antum bisa murtad dulu. Maka disesuaikan dengan keimanan antum. Antum sudah hijrah, sudah dekat sama Allah, dikasih ujian lebih. Dan ujian ini untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ketika seorang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mana yang lebih utama? Orang itu dikasih ujian atau dikasih kedudukan? Kata Imam Syafi'i, fa innal insan la yumakkan hatta yubtala. Orang nggak akan dikasih kedudukan sama Allah kecuali dikasih bala dulu gitu. Nggak ada tahu-tahu ada di atas dia, nggak ada. Semuanya diuji. Jadi ujian itu proses untuk naik ke atas. Seperti orang yang mau naik pangkatnya. Kalau dia di angkatan ya, di TNI atau kepolisian, ada sekolahnya enggak? Sekolah. Ketika dia melihat, aduh capek sekolah, nanti ujian, nanti latihan, nanti ini itu. Ketika dia memandang itu, maka dia nggak akan ikut. Tapi ketika dia memandang anak sekolah, bintang anak jadi 2 Ustaz. Atau tadi yang belum bintang jadi bintang Ustaz, seperti itu. Maka ketika dia memandang kepada bintang itu, dia akan siap dengan ujiannya. Jadi ketika antum gak siap dekat sama Allah, padahal Allah akan berikan fadilah yang banyak sekali kepada antum, hanya takut ujian, maka menunjukkan memang ya antum kelasnya di situ gitu loh. Sedangkan kita kalau suruh minta surga, minta yang paling tinggi. Antum minta paling tinggi, ya Allah aku minta surga tapi nggak usah ujian. Nah, gimana sih? Harus ngelewatin ujian. Nggak ada orang masuk surga tanpa melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Nggak ada. Para nabi pun akan melewatin sirat. Jadi kekhawatiran itu harus antum ganti dengan memandang kepada fadilah yang besar yang Allah akan berikan kepada antum. Bagaimana hukum sering ikut kajian online sementara sering ikut kajian offline sementara tidak ada mahram yang mendampingi dikarenakan ana seorang single parent? Ini janda tadi jamaah. Yang harus diperhatikan betul loh jamaah, perhatikanlah jamaah. Bukan ketika ana ngomong perhatikan ini bukan suruh kawin jamaah. Tadi Nabi SAW mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin. Orang yang berusaha memberikan nafkah, mengurusin al-armalah, banyak diterjemahkan janda. Sebenarnya para ulama tidak menyebutkan janda. Ya salah satunya janda. Armalah itu nggak punya istri. Boleh jadi dia masih perawan.
Boleh jadi. Karena kadang ada yang perempuan sampai umur 35 tahun ya. Mungkin karena kekurangan dirinya, nggak ada yang melamar dia. Ini masuk armalah. Perhatikan, berikan nafkah kepada dia. Nggak usah ngomong sama istri. Antum tinggal transfer. Kadang-kala istri ketika tahu antum transfer, bang. Loh, ini kita mengamalkan hadis ini jemaah. Seperti pahala mujahid tadi. Maka berikan kepada mereka. Nggak harus janda ya. Sekali lagi, armalah itu bukan janda. Tapi yang tidak punya suami. Yang tidak punya suami. Ya khususnya orang-orang yang susah. Kan asa itu memberikan nafkah karena memang dia susah. Tapi kalau dia kaya nggak perlu antum. Nggak, tapi anak tetap ingin ngasih nafkah Ustaz. Oh, nah, jadi ini sebutkan single parent ya. Karena anak kurang fokus jika mendengarkan kajian secara online. Anak setiap kajian selalu izin dengan anak-anak atau membawa anak jika mereka bisa. Jazakallah khair. Berkaitan dengan perempuan, apabila kajiannya itu tidak perlu safar, nggak harus ada mahram. Yang harus ada mahram itu kalau safar aja. Jadi insya Allah aman. Kalau harus safar, janganlah. Momennya ada kajiannya di mana? Kajiannya di Bandung. Sedangkan ke Bandung ini musafir orang ke Bandung itu. Enggak Ustaz, pakai wusat sebentar nyampe Ustaz gitu kan. Tapi tetap musafir zaman, tetap musafir. Jadi jangan. Tadi kalau bicara nggak bisa fokus ya ada kajian-kajian di dekat-dekat rumah ya. Kemudian jangan sampai mendatangi kajian menelantarkan hak anak-anak. Tolong diperhatikan anak-anak ya. Karena engkau sebagai single parent tadi ya pahalanya tentunya lebih besar jamaah ya. Orang yang ngurus anak sendiri dengan orang yang ngurus anak sama suami beda pahalanya. Karena ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahalamu itu sesuai dengan kelelahan yang kau rasakan. Ada ibu yang harus jadi ART demi menghidupi anak-anaknya, harus susah hidupnya. Ya dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kelelahan dia. Ustadz, ternyata Allah masukkan hambanya ke surga itu bukan dari amal solehnya, tetapi adalah masukkan hambanya ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud rahmat Ustadz? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Iya jemaah, amalan ini sebab, bukan pengganti surga. Jadi amalan ini ya sebab aja Allah perintahkan kita beramal. Yang kita tunggu rahmat Allah. Allah merahmati kita, Allah masukkan kita ke surganya. Karena amalan kita yang kita amalkan di dunia ini, kalau ditimbang dengan nikmat mata yang Allah berikan, ya gak sebanding gitu. Semua fasilitas yang ada di diri kita itu dari Allah SWT. Dan Allah juga yang ngasih hidayah kita untuk beramal. Allah yang menggerakkan hati kita. Maka semua kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara rahmat Allah, ya kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah kasihan sama hambanya ini yang sudah capek, yang sudah lelah, yang sudah menangis memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang sudah berjuang melewati banyak ujian. Maka di sini kasih sayang Allah meliputinya, diampuni dosa-dosa orang ini, kemudian dimasukkan ke surga. Apalagi tadi kita ini banyak dosanya aja. Barakallahu fikum. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang perempuan yang ingin berangkat haji atau umroh tidak punya suami, tapi biayanya hanya untuk satu orang? Iya, mungkin dia boleh nunggu. Dia nunggu, menanti sampai ada pasangannya. Tapi kalau sampai waktu nggak ada, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk yang tetap mewajibkan buat perempuan yang nggak ada mahramnya berangkat haji. Sebagian ulama itu menjadikan mahram syarat wajib. Artinya kalau nggak ada mahram jadi nggak wajib. Walaupun dia punya uang, dia sehat, tapi nggak punya mahram jadi nggak wajib. Tapi sebenarnya tetap dia wajib apabila ada jaminan keamanan buat dia. Ada jaminan keamanan. Dia berangkat dengan perempuan-perempuan ya yang menjaga dia, silahkan. Tapi kalau nggak ada, nggak usah berangkat. Artinya kalau dia khawatir
nggak usah berangkat. Ini berkaitan dengan haji wajib ya, bukan haji sunnah ya, berkaitan dengan haji wajib. Ini sama pertanyaannya. Masya Allah. Mertua ana punya 6 anak dari istri pertama, 2 anak dari istri kedua. Semasa hidupnya beliau memberikan nafkah untuk 3 orang anak dari 8 anak. Semasa hidupnya, beliau memberikan rumah untuk 3 orang anak dari 8 anak. Saat ini masalah timbul karena ketiga anak ini merasa memiliki rumah tersebut. Padahal tidak ada hitam di atas putih bukti pemberian itu. Yang berakibat warisan belum dibagi sampai hari ini. Qadarullah. Dan istri yang baru ana dan istri yang mengenal sunnah di keluarga kita. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan hibah kepada anak, itu harus semuanya dikasih. Dan pendapat yang kuat bahwasanya hibah kepada anak itu kalau ternyata di situ tidak disamaratakan, maka hibah itu batal, nggak sah. Ketika meninggal orang tua, ternyata ada anak-anak yang belum dikasih rumah, umpamanya seperti itu, maka itu dimasukkan ke dalam warisan. Ini orang tua ya, jangan sampai melakukan kezaliman. Jangan sampai. Dan sampaikan dengan jelas kepada anak-anak itu. Kalau mau ngasih, nah ini bapak kasih engkau ya. Sekarang, karena engkau yang sudah nikah. Bapak kasih. Nanti adiknya, bapak kasih lagi. Kalau ternyata bapak meninggal dunia, adik-adikmu belum bapak kasih rumah, ini rumah masuk warisan. Kasih penjelasan kepada anaknya. Kalau enggak akhirnya tadi silaturahim rusak. Nih kakak sama adik enggak bertegur sapa karena merasa bapaknya zalim. Nih kakak udah dapat rumah masih minta warisan lagi gitu loh. Padahal warisan itu mungkin enggak sebanyak nilai rumah tersebut. Enggak ada masalah kalau rumah itu nanti umpamanya udah rumah ini punya kakaknya tadi 1, 2, 3. Terus nanti ketika pembagian warisan ini dinilai juga. Kalau ternyata nilainya itu lebih dari bagian mereka, ya mereka nombok gitu. Mereka memberikan. Kalau sekarang yang kenal sunnah baru, yang bertanya ini, ya udah ajak mereka, yuk kita konsultasi ke ustadz. Jangan sampai kita makan haram. Karena memang Allah mengatakan tentang warisan, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian makan warisan itu, ya lupa dengan halal haram. Jamaah, kalau antum bekerja keras berkeringat, terus ada yang mau ngambil hak antum, pantas antum mati-matian. Ini nemu. Warisannya kan rezeki yang nemu, jemaah. Antum nggak pakai kerja, antum dapat. Maka jangan sampai itu mengantarkan kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Bulan ini seharusnya saya berangkat haji. Qadarullah saya pending karena suami baru 2 tahun daftar haji. Alhamdulillah dan insya Allah suami bisa tarik mahram di tahun 2028. Jadi 3 tahun lagi insya Allah bisa berangkat haji bersama. Suami saya belum ikut kajian sunnah sehingga kami ada perbedaan pendapat mengenai walimatus safar Ustaz. Suami ingin mengadakan walimatus safar. Kalau saya tidak, karena perbedaan pendapat ini suami berkata, ya udah kamu berangkat haji sendiri. Lalu saya jawab, alhamdulillah kalau gitu tahun depan saya berangkat. Setelah apa hukumnya suami begitu? Dan kalau saya berangkat haji tanpa suami bagaimana? Enggak lah, tadilah istri ini. Jamaah, ada perkara-perkara ijtihadiyah yang ada ruang untuk berbeda di antara para ulama gitu. Maka tolong jangan sampai hal itu menyebabkan perpecahan, apalagi antara suami sama istri. Masalah walimatus safar, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan banyak ulama mengatakan nggak ada masalah, yang penting jangan diyakini itu sebagai sesuatu yang rangkaian ibadah haji. Enggak. Kecuali safar untuk melakukan perjalanan diundang ya, bapak mau ini. Kadangkala kita lihat di masyarakat ini orang tuanya dimutasi ke Papua bikin walimah. Bapak mau ke Papua ini kerja,
mungkin baru 1 tahun lagi akan balik ya atau apa. Jadi ya, wallahu alam, kalau anak condong bahwasanya walimatus safar termasuk hal yang mubah ya. Kembali kepada budaya, tradisi, adat istiadat, bukan ibadah tersendiri. Karena memang ketika walimah safar itu nggak ngadain apa-apa. Apa sih yang diadakan